Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung Terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung Terkini Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, ini berita pertama datang dari Bandar Lampung, di mana BBPOM Bandar Lampung temukan 24 kasus pelanggaran obat dan makanan sepanjang 2023. Balai Besar POM Bandar Lampung menemukan puluhan kasus pelanggaran obat dan makanan sepanjang tahun 2023. Kepala BBPOM Bandar Lampung Ani Fatimah Isfarjanti menuturkan pihaknya melakukan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, iklan hingga identifikasi pengawasan pangan jelang Nataru. Kasus pelanggaran obat dan makanan sebanyak 24 kasus sepanjang 2023, yaitu kosmetika tanpa izin edar 12 kasus, obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 9 kasus, dan obat tanpa kewenangan dan keahlian sebanyak 3 kasus. Dari 24 kasus tersebut ditindaklanjuti ada 4 perkara, di mana kosmetik 3 perkara dan obat tradisional 1 perkara. Selain temuan kasus sepanjang tahun 2023, Badan POM Bandar Lampung juga melakukan pengujian obat dan makanan terhadap 2.950 sampel rutin. Dengan hasil uji tidak memenuhi syarat 111 sampel dan memenuhi syarat sebanyak 2.830. Selain itu, Ani juga menyebut pihaknya melakukan pengujian terhadap non-rutin yaitu sampel pro justisia atau narkoba sebanyak 427. Sampel instansi atau swasta 24 dengan hasil uji 2 tidak memenuhi syarat dan 22 memenuhi syarat. Lalu uji cepat sampel dengan mobil laboratorium keliling dan food security 921 dengan hasil uji sejumlah 898 memenuhi syarat dan 23 tidak memenuhi syarat. Ya Tribuners, dari Bandar Lampung kita beralih ke Lampung Tengah, di mana 115 kasus narkoba berhasil ditangani Polres Lampung Tengah dalam setahun. Selama setahun ada sebanyak 115 kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Lampung Tengah pada Kamis 28 Desember 2023. Di mana Tribuners, dari kasus tersebut diamankan 157 orang tersangka dari berbagai wilayah di Lampung Tengah. Dalam konferensi pers Polres Lampung Tengah, Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan pihaknya menangkap 21 orang bandar, 77 orang pengedar, dan 54 orang pengguna serta 5 orang kurir. Dari ratusan tersangka yang ditangkap, barang-barang bukti yang diamankan yakni berupa 2,32 kg sabu-sabu, 18,7 kg ganja, 12 butir pil ekstasi, serta tembakau gorila sebanyak 6 gram. Kapolres mengatakan dibanding tahun 2022, jumlah kasus narkoba di Lampung Tengah turun 32%. Meski demikian, jumlah barang bukti tahun 2023 lebih banyak dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini barang bukti ganja yang diamankan lebih banyak 67%. Dalam menghadapi masalah narkoba, Kapolres mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sebab dalam memberantas peredaran narkoba, perlu adanya peran masyarakat dalam memantau lingkungan setempat. Selain itu, peran orang tua juga sangatlah penting mengingat betapa besarnya resiko anak terpengaruh obat terlarang yang merusak itu. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah anak-anak terjebak dalam kecanduan narkotika. Ya Tribuners, dari Lampung Tengah selanjutnya kita beralih ke Lampung Barat. Ini di mana di Lampung Barat, Polres Lampung Barat menangani sebanyak 109 kasus kriminal sepanjang 2023. Polres Lampung Barat mengklaim telah menangani sebanyak 109 kasus kriminal sepanjang 2023. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers akhir tahun di Mapolres Lampung Barat pada Kamis 28 Desember 2023. Kapolres Lampung Barat AKBP Riki Widya Muharam menerangkan total ada 149 kasus kriminal yang terjadi di Lampung Barat, di mana data kriminalitas jumlah tindak pidana selama 2023 adalah 149 kasus, 109 kasus dapat diselesaikan.
Berdasarkan data tersebut, ungkap Riki, terjadi penurunan jumlah kasus dan penyelesaian kasus kriminal yang terjadi di Lampung Barat. Ia menambahkan pihaknya ini berkomitmen untuk terus menjaga kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Lampung Barat. Untuk itulah pihaknya terus memberikan langkah dan upaya dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara tentang hakikat gangguan Kamtibmas, maka faktor fundamental yang perlu dibicarakan adalah kriminalitas pungkasnya. Ya, Tribuners, dari Lampung Barat kita beralih ke Kota Metro. Ini berita datang dari BPBD Metro, imbau warga waspada fenomena hujan angin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Metro mengimbau warga untuk waspada terhadap fenomena hujan angin yang terjadi di Kota Metro. Kepala Pelaksana BPBD Metro Firdaus Sapariani mengatakan, saat ini banyak ditemui pohon-pohon ukuran besar yang berada di permukiman penduduk, sehingga ia meminta masyarakat untuk bisa memangkas secara mandiri pohon yang dinilai berpotensi tumbang. Untuk saat ini pohon tumbang itu dikhawatirkan akan tumbang pada saat angin kencang melanda Kota Metro. Tak hanya imbauan untuk waspada terkait dengan pohon tumbang, ia juga mengimbau kepada warga Metro untuk waspada terhadap bencana alam seperti banjir. Dan ia pun meminta kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, di mana kebersihan lingkungan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti kebersihan selokan, sampah, dan sedimentasi di selokan. Ia menyebutkan beberapa titik lokasi di Metro yang kerap menjadi tempat terjadinya genangan air ketika hujan deras. Ini adalah di Kelurahan Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, dan Perumahan Prasanti. Dan yang paling rawan, Tribuners, adalah di daerah Hadimulyo Barat serta Hadimulyo Timur. Firdaus menegaskan pihaknya ini akan selalu siap menerima laporan dari masyarakat yang mengalami atau melihat peristiwa bencana alam dari wilayah Metro. Jadi bisa dikatakan bahwasannya BPBD ini siap selama 24 jam untuk siaga mendampingi masyarakat ketika terjadinya bencana alam. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, ini datang dari Dendi Ramadona yang berkata kalau Karang Taruna tidak boleh terlibat politik. Ketua Umum Karang Taruna Provinsi Lampung, Dendi Ramadona, menegaskan Karang Taruna merupakan lembaga yang independen. Hal ini disampaikan Dendi usai acara pengukuhan pengurus Karang Taruna Metro Masa Bakti 2023-2027 di Wisma Haji Al Khairiyah pada hari ini, Kamis 28 Desember 2023. Ia juga meminta kepada seluruh kader atau pengurus untuk melepaskan atribut Karang Taruna apabila terlibat dalam kontestasi politik 2024. Ia pun meminta kepada seluruh kader untuk selalu menjaga nama baik Karang Taruna. Tak hanya itu saja, Dendi meminta agar tidak membawa lembaga Karang Taruna ke dalam dunia politik. Menurutnya, Ketua Karang Taruna Metro 2023-2027 yang bernama Welly Adiwantra memiliki kapasitas untuk bisa memajukan Karang Taruna setempat. Dan ia pun berharap kepengurusan Karang Taruna Metro Masa Bakti 2023-2027 dapat membuat program yang dapat dirasakan masyarakat Bumi Saiwawai. Dan pada kesempatan yang sama, Tribuners, Wali Kota Metro Wahdi menyebut Karang Taruna memiliki 3 fungsi, yakni pelayanan kebijakan publik, lalu ada pelayan publik, dan yang terakhir ini adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ya, Tribuners, kita beralih ke berita terakhir. Ini datang dari libur Nataru ya, di mana antisipasi lonjakan arus mudik yang terjadi jelang Nataru ini, pihak ASDP ini mengerahkan 1.000 petugas. PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi bahwasannya pada hari ini merupakan puncak lonjakan kedua arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023-2024 di Pelabuhan Bakauheni.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Rudi Sunarko mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 1.000 petugas untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang di Pelabuhan Bakauheni. Pihak ASDP juga melakukan antisipasi dengan menyiapkan gerbang tambahan baik untuk pengguna jasa dermaga eksekutif maupun reguler. Selain itu, pihak ASDP juga menyiapkan fasilitas tenda untuk sepeda motor untuk mencegah pengguna jasa ini kepanasan ataupun kehujanan. Ia pun mengatakan bahwa kesiapan sarana dan prasarana dilakukan dengan baik di kapal maupun di pelabuhan. Ia pun mengatakan bahwa prediksi lonjakan kedua arus mudik Nataru 2023-2024 ini terjadi pada kurun waktu 28 hingga 29 Desember 2023. Lebih lanjut, Rudi mengatakan kalau pada arus Nataru kali ini pihaknya tidak menggunakan pelabuhan alternatif untuk melakukan penyeberangan dari Sumatera menuju Jawa ataupun sebaliknya. Sebagai bahan perbandingan, Rudi mengungkapkan bahwa jumlah kapal pada musim Nataru 2023-2024 ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni dari 32 kapal menjadi 33 kapal. Sementara trip juga mengalami peningkatan sebanyak 5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya Tribuners, mungkin itu saja update berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan update berita lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.